Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pecinta firman Tuhan yang terkasih, berpuasa bukanlah hal yang asing bagi umat dari latar belakang agama yang berbeda. Misalnya di agama Islam, Protestan, Buddha, dan lain sebagainya. Atau barangkali di dalam keluarga kita yang memiliki agama kepercayaan yang berbeda dengan kita, yang mendefinisikan, memaknai hal berpuasa menurut doktrin atau ajaran mereka. Dan tentu saja dalam kebudayaan atau tradisi manapun, unsur puasa ini tidak asing lagi. Mengapa? Karena telah mengakar, telah mentradisi dengan kuat. Akan tetapi yang menjadi persoalannya ialah hanya sedikit orang yang menjalani puasa hanya sebatas kewajiban agama, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dalam narasi suci hari ini. Penginjil Markus mengetengahkan skenario tentang hal berpuasa. Ketika itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Murid-murid Yohanes berpuasa karena mereka sedang berduka atas pemenjaraan guru mereka, Yohanes Pembaptis. Itu bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 1 ayat 14. Sedangkan orang-orang Farisi tampaknya berpuasa karena kewajiban agama semata. Mereka sesungguhnya telah menyembunyikan segala kemunafikan mereka dengan menutupi dengan hal-hal yang berbau spiritual. Ketika orang-orang Farisi melihat Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa, mereka menegurnya secara keras. Yesus malah menjadikannya pintu masuk untuk mengajarkan tentang puasa melalui 3 perumpamaan, yaitu mempelai, kain, dan anggur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, puasa bisa dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Pada intinya, puasa dalam konteks umat Kristiani tidak boleh dijalani hanya sebatas penampilan atau kewajiban semata, melainkan harus lahir dari kesungguhan hati. Orang Kristiani dituntut untuk menjalankan puasa sesuai dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita
kepada Tuhan, bukan yang bukan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sadar bahwa dengan melakukan puasa, kita telah membaharui diri dan terus berusaha menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Kemudian, Yesus juga berbicara mengenai kain. Dalam perumpamaan menambal baju lama dengan kain baru, Yesus mengajarkan bahwa tidaklah tepat dan membadai jika keberdosaan dari hidup lama disembunyikan dalam kegiatan agamawi semata, dalam hal ini berpuasa. Dan itu telah kita lihat dalam bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita, bagaimana orang-orang Farisi berpuasa hanya sekedar formalitas belaka, tidak menunjukkan kualitas dalam hidup mereka sendiri. Dan yang terakhir, Yesus berbicara tentang anggur. Dalam hal ini, Yesus mengafirmasi bahwa tujuan melakukan puasa harus tepat. Sebagaimana anggur baru ditaruh dalam kantong baru, bukan kantong yang lama. Manusia lama kita perlu ditanggalkan, dan kita diajak untuk mengarahkan diri pada perubahan hidup yang radikal, tidak bersikap pasif dan apatis, melainkan terus berusaha untuk memaknai puasa ala Kristiani untuk menuju kesempurnaan hidup itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian puasa membawa kita umat Kristiani untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita melakukannya tanpa menyangkal diri, puasa yang dijalani akan sia-sia belaka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.